Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini kita akan update terus tentang perkembangan ya untuk menjelang perekrutan P3K di tahun 2023 khususnya tenaga kesehatan teman-teman ya. Nah seperti apa informasinya? Nah, ini 4 fakta tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer, teman-teman ya. Nah, ini langsung dari Jakarta, teman-teman ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Menpan RB, Pak Abdul Azwar Anas telah meminta pemerintah daerah atau Pemda serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian atau KL agar tidak lagi merekrut tenaga honorer, teman-teman ya. Nah, sebab merekrutnya rekrutmen tenaga honorer secara serampangan dapat merusak jumlah kebutuhan formasi ASN serta kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai, teman-teman ya. Nah, kalau memang dilihat dari surat teman-teman ya, jadi memang tidak ada lagi perekrutan honorer per 28 November 2023 teman-teman ya. Nah, tapi belum final ya karena memang carut-marut tentang penyelesaian honorer juga masih belum ada titik temu teman-teman ya. Kemudian dirangkum Okezone Minggu tanggal 25 bulan 6 ya. Berikut ini fakta kementerian hingga Pemda dilarang rekrut kembali tenaga honorer teman-teman ya. Nah, yang pertama imbauan Menpan RB. Nah, Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas mengimbau Pemda, kementerian hingga lembaga pemerintah non-kementerian untuk tidak kembali merekrut tenaga honorer secara serampangan. Nah, teman-teman, di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan, kan sudah tidak boleh ini ya. Sumbernya ini sebenarnya salah satunya selain pusat ada di daerah, teman-teman ya. Nah, ini ada 4 fakta, teman-teman ya. Yang pertama adalah imbauan Menpan RP ya, terkait tidak boleh sembarangan untuk perekrutan tenaga honorer, teman-teman ya. Kemudian yang kedua tertuang dalam peraturan pemerintah, larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer itu telah diatur dalam peraturan Menteri Pemerintah ya PP pasal 844 nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Nah, hal tersebut juga tertuang dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, ini merujuk dari PP ya, PP pasal 8 PP ya nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer dan juga pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, adapun untuk Undang-Undang ASN sendiri, Anas mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN. Sekali dayung kami akan menyelesaikan banyak hal, sekarang lagi percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN PP-nya akan kami buat teman-teman ya. Jadi memang nantinya akan ada Undang-Undang ASN. Kemudian yang ketiga adalah dampak rekrutmen serampangan ya. Dampak dari rekrutmen tenaga honorer secara serampangan sendiri menurut Anas dapat berakibat pada perhitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia atau SDM yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah, teman-teman ya. Nah, kalau semuanya perekrutan serampangan ya, tidak sesuai dengan kebutuhan ya, yang dialokasikan oleh pemerintah nantinya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada ya, Menpan RB minta Pemda tak lagi rekrut tenaga honorer juga ya. Dari antara news.com ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Menpan RB Pak Adwo Abzar Anas meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian ya tidak lagi merekrut tenaga honorer. Nah, teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan ya, kan sudah tidak boleh ini teman-teman ya. Nah, hampir sama teman-teman ya untuk beritanya karena memang untuk perekrutan ini tidak
boleh per 28 November 2023. Nah, Anas menargetkan ya tenaga honorer bisa selesai pada tanggal 28 November 2023 seperti diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, dalam PP tersebut juga diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku. Nah, insya Allah sebelum batas waktu 28 November, kami sudah akan bisa selesaikan terkait dengan tenaga honorer, teman-teman. Ya, nah, teman-teman ya, mudah-mudahan nantinya teman-teman yang honorer ya, yang sudah mengabdi lama ya, baik nakes maupun non-nakes, semoga nantinya di tahun 2023 ini bisa masuk semuanya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.